Insya Allah kami sudah semalam mengevaluasi sampai jam 00 setelah tarawih bahwa kesiapan kita khusus ini perlu disampaikan secara utuh bahwa kita hari Senin akan meluncurkan bantuan yang namanya kategori non-DTKS. Jadi non-DTKS seluruhnya Kota Tasikmalaya itu ada 103.000 lebih. Ya. Jadi 103.000 lebih di luar DTKS, di luar PKH, di luar program BNPT, di luar prakerja, di luar program-program yang biasa sudah dilaksanakan. Yang DTKS kan sudah kemarin, lebih awal. Itu yang dihandle oleh provinsi, yang 2.800 lebih. Nah, yang 103.000 lebih, ya, lebih datanya nanti ada 103.000 lebih. Jadi data yang perlu kami sampaikan bahwa data seluruhnya ada 103.970. Itu yang didata bersama-sama Lurah, RT, RW dengan Dinas Sosial. Dari 103.970, nah ini masyarakat harus memahami bahwa karena anggaran masing-masing terbatas, dibagilah bansos dari kota untuk yang tadi 103.000 yang non-DTKS. Non-DTKS itu apa? Ini yang kata Bapak Presiden itu adalah dampak daripada COVID. Ada mohon maaf yang kemungkinan misbar, kata Pak Gubernur, miskin baru gitu kan, ya kan, di luar yang biasa rutin mendapatkan. Ini bansos dari kota 17.500 yang besok Senin. Lalu bansos dari provinsi 35.000 kakak. Lalu dari Kementerian Sosial itu 51.828 kakak. Jadi dieksekusi oleh Kementerian Sosial, oleh provinsi, dan dieksekusi oleh kota. Kita udah alhamdulillah aman, anggaran sudah cukup. Nah, dan ini bentuknya uang tunai 500.000. Provinsi rencananya informasi hari Selasa. Ya, tapi bentuknya kemarin katanya mau rubah tunai, rubah lagi. Jadi tetap provinsi informasi pakai sembako lagi. Sembako ditambah 150.000 uang seperti kemarin yang DTKS. Kemensos yang belum informasinya, kita belum ada informasi. Provinsi sama, nilainya sama, senilai 500.000. Kalau kita uang tunai 500.000 tidak ada potongan sepeser. Ya. Jadi RT, RW juga tidak ada potongan apapun karena mereka sendiri sudah masuk dalam tim gugus tugas, ya, termasuk juga ada penggantian transport lah, tidak besar lah, ya. Lalu Kemensos itu rencananya 600.000, itu beda. Jadi perlu kami sampaikan kalau ada beda kenapa 600.000 itu Kemensos, ya, beda kebijakan. Siapa? Itu kan dari 103.000, kita bukan yang mengatur kita, udah sistem sajalah gitu kan. Jadi nggak ada memilah-milih gitu kan, samilik nawe tamalah. Yang penting barokahnya. Provinsi senilai 500, sementara pakai sembako di 310.000, 10.000 tunai, kita tunai 100.000. Lalu perlu kami sampaikan, tadi saya ini sudah video konferen dengan seluruh lurah dan camat Kota Tasikmalaya mempersiapkan di 3 hari. Nah, waktu banyak, ini 3 hari, dari Senin besok berjalan dibagi-bagi, ya. Untuk hari Senin Kecamatan Cipedes, Purbaratu, Ciberem, dan Taman Sari. Untuk hari Selasa, Cideng, Indihiyang, Kawalu. Lalu untuk hari Rabu, Tawang, Mangkubumi, Bungkusari. Kita kerjasama dengan pos. Jadi pos nanti besok ini sudah dijadwalkan tadi, yang tiap kecamatan jam 8, sekitar jam 8 ada petugas pos akan memberikan wesel kepada yang sudah terdata. By name, by address sudah lengkap. Kami sudah mengeluarkan surat keputusan wali kota tentang bantuan ini. Siapa saja penerimanya sudah lengkap data di sana, ya kan, dengan nomor NIK-nya semua lengkap. Ya, jadi besok weselnya yang masuk wesel dulu. Artinya wesel itu bahwa itu sudah tahu kan wesel, masuk ke kelurahan nanti ketemu dengan RW-nya untuk dibagikan. Berikutnya masih hari itu juga nanti ada petugas langsung yang akan menyerahkan, tapi buktinya melihat wesel, ya kan, wesel tersebut. Itu bukti bahwa itu wesel penerima. Nanti ada dokumen dan perlu ada disiapkan fotokopi KTP wajib, ya kan, fotokopi KTP wajib sebagai dokumen bukti. Lalu juga sebaiknya kartu keluarga disiapkan karena ini untuk kalau ada yang berubah NIK, sering ada kejadian rubahnya NIK.
Lalu kalau ada yang meninggal, ya kan, misalnya ini kan kartu keluarga kan, kakak berdasarkan bantuan kakak, namanya yang menerimanya meninggal, ini bisa dilihat ke ahli waris yang sama dalam kartu keluarga saja, ya kan, di kartu keluarga ada siapa penerimanya, jadi bisa ke ahli warisnya. Kalau ada yang belum lengkap, ya silakan lengkapi, ya misalnya suket masih ada, lengkapi tolonglah, masih ada waktu kecamatan, ya, karena kita di Sdukcapil semalam sudah menyiapkan belangko, jadi sekaligus memberesan administrasi kependudukan yang belum selesai. Jadi suket kan terus-terusan tidak ada hentinya, dan perlu kami sampaikan juga sekaligus juga administrasi pendudukan akte kematian. Jadi masih banyak warga kita yang sudah meninggal ternyata belum membuat surat akte kematian. Itu ke Disdukcapil gratis. Akte kematian, kalau ada dulu akte kelahiran, sekarang ada akte kematian. Jangan sampai nanti muncul saja setiap waktu orang sudah meninggal muncul karena tidak pernah dibuatkan akte kematian. Jadi makanya RT Disdukcapil kan nggak tahu kan orang yang mati kalau tidak informasi dari bawah, gitu kan? Tidak tahu lahir kalau tidak informasi dari bidan, semua juga kan, keterangan semacam ini, tidak laporan. Nah, jadi akte kematian sekalian administrasi ini, sekalian notisan administrasi kependudukan. Lalu juga kalau ada permasalahan-permasalahan, mungkin nanti besok ini perlu sosialisasi, Pak saya kok di data belum muncul, mungkin itu masuk yang programnya provinsi. Tapi 103.000 itu akan dieksekusi oleh 3, ya kan, Kementerian Sosial, dari Provinsi Jawa Barat, dan dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Pak, itu teh besok teh 3 bulan langsung disekalikan atau per bulan? Per bulan. Kalau 3 bulan, setiap bulan. Jadi setiap bulan. Tiap bulan. Kita nggak sekaligus ya, supaya efektif. Dan saya pesan barusan juga kepada kelurah, camat, tolong diedukasi masyarakat. Ini kan tujuannya apa? Membantu bantuan untuk kebutuhan pokok makanan sehari-hari. Tolong uang ini besar kecilnya relatif, tapi yang paling penting ini manfaatkan untuk lebih kepada kebutuhan pokok masyarakat kita, urusan perut kita. Saya tidak mau masyarakat Tasik ada yang tidak bisa beli beras, ya kan? Jangan sampai uang 100.000 itu beli hal-hal yang tidak penting. PSBB Pak, ini Pak sudah beda topik. Terakhir ini Pak. Ya. Evaluasi PSBB gimana Pak? Rencana kita evaluasi secara utuh satu besok Senin, ya. Tapi kita melihat masih banyak pelanggaran-pelanggaran. Tapi kelihatan sudah 4 hari tren turun. Terus saya lihat dan laporan dari posko pusat, posko di sini ada kebanyakan ke masker paling banyak tinggi. Lalu dari masker juga kebanyakan kendaraan, ya, kendaraan yang berboncengan itu kan. Nah ini. Tapi kami kemarin sudah ada semacam kebijakan lah, relaksasi bukan kelonggaran, bukan, artinya kebijakan yang motor kalau selama KTP-nya sama alamatnya, artinya dengan anak istri gitu kan, kita izinkan, gitu kan, karena ini keluarga kan, ya jangan sampai, kan ada sampai viral kan semacam istri harus pindah duduknya, padahal di rumah saja tidur sarang bareng katanya itu kan, paham kan? Jadi kita berikan kebijakan, ya kan, kalau itu KTP-nya sama, ya kan, jadi suami istri itu, karena lihat KTP-nya sama, kalau alamatnya beda turun, ya kan, tidak boleh, artinya balik aja, itu artinya masuk. Tapi harapan kami satu, kesadaran masyarakat itu lebih penting. Sadar ini, kalau tidak kesadaran masyarakat secara kolektif berat terus terang aja bangsa kita. Kalau ngandalkan petugas berapa sih? Saya nurunin sekarang posko 345 paling 500 lebih petugas tambah dengan bandingkan dengan jumlah penduduk 700.000 gitu kan. Tapi kalau ada kesadaran masyarakat ya kan, mungkin tidak ada petugas tapi dia menyadari pakai masker tidak perlu disuruh-suruh ya kan dan sebagainya. Jadi teman tolong sampaikan media, publikasikan alur tadi. Jadi ada dari kantor pos besok masuk weselnya di kasuk kelurahan sudah saya kumpulkan hari ini Vicon semua, nanti akan RW. Lalu RW juga ada, nanti ada bantuan ya, saya udah ada bahkan semacam pengganti transport lah buat RW, sepakati Rp500 per satu ya kan, kakak RT 1.000 karena RT jualnya sedikit kan, kalau RW mah akumulasi jumlah semua, itu jangan dilihat uangnya lah, tapi ini sebagai bentuk penghargaan. Inilah proyek kemanusiaan kita hari ini ya. Siap.